Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Miftahul Jana dari Matematika semester 8 akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Analisis Pencapaian Hasil Belajar Matematika selama pembelajaran daring di MTSN 1 Tanah Datar. Bab 1A Latar Belakang. Pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis untuk memotivasi, membina, membantu, serta membimbing seseorang untuk mengembangkan segala potensinya sehingga ia mencapai kualitas diri yang lebih baik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, tujuan dari pendidikan. Bloom dan kawan-kawan menyatakan ada 3 tujuan dari pendidikan. Yang pertama, kognitif. Tujuan kognitif berkenaan dengan kemampuan individual mengenal dunia sekitarnya yang meliputi perkembangan intelektual atau mental. Yang kedua, afektif. Tujuan afektif mengenai perkembangan sikap, perasaan, dan nilai-nilai atau perkembangan emosional dan moral. Yang ketiga, psikomotor. Tujuan psikomotor menyangkut perkembangan keterampilan yang mengandung unsur motorik. Selanjutnya, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Capaian pembelajaran bisa menunjukkan kemajuan belajar peserta didik dalam segi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang bisa digambarkan secara vertikal dan bisa didokumentasikan untuk melihat serta menilai bahwa hasil belajar pembelajaran yang diharapkan telah tercapai. Selanjutnya, hasil belajar. Hasil belajar adalah perubahan yang dapat diamati dan diukur setelah mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan, baik perilaku dalam bentuk penguasaan pengetahuan, kemampuan berpikir, sikap, maupun keterampilan motorik atau psikomotor. Pentingnya pencapaian hasil belajar adalah sebagai tolak ukur untuk membenahi kekurangan apa saja atau ketidaktercapaian peserta didik dalam melakukan pembelajaran dan mengetahui apa saja kegagalan yang dialami peserta didik untuk dievaluasi. Hasil belajar juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui seberapa jauh perubahan tingkah laku yang dialami peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Pada prinsipnya, pengungkapan hasil belajar yang ideal meliputi segala ranah psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman dan proses belajar peserta didik. Jadi, dengan adanya hasil belajar, pendidik dapat mengetahui seberapa jauh peserta didik dapat mengaplikasikan sub-indikator hasil belajar sesuai dengan garis besar indikator jika dikaitkan dengan jenis prestasi yang hendak diungkapkan dan diukur. Sampai saat sekarang ini, kasus penyebaran wabah virus COVID-19 masih terbilang tinggi. Karena maraknya kasus penyebaran COVID ini memberikan dampak yang besar terhadap pendidikan di Indonesia, salah satunya yaitu proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran yang awalnya dilakukan dengan tatap muka atau secara langsung, sekarang diganti dengan pembelajaran daring atau pembelajaran dalam jaringan. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan fasilitas kecanggihan TIK, teknologi informasi dan komunikasi, yang memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk belajar secara mandiri di mana saja dan kapan saja tanpa kendala waktu, sehingga mendorong peserta didik untuk senang dalam belajar dan berupaya untuk meningkatkan kompetensi dirinya dalam proses pembelajaran. Pembelajaran daring ini dilakukan pada semua tingkatan satuan pendidikan dan pada semua mata pelajaran, termasuk pada mata pembelajaran matematika. Salah satu materi matematika yang diajarkan menggunakan pembelajaran daring adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini merupakan salah satu materi pembelajaran yang dipelajari oleh peserta didik kelas 9 di sekolah menengah pertama atau Madrasah Sanawiyah pada semester pertama. Materi fungsi kuadrat ini masih terbilang materi yang rumit bagi sebagian peserta didik, karena
Pokok bahasan dari materi ini saling berkaitan satu sama dengan yang lainnya. Sehingga, jika pada pokok bahasan yang pertama tidak dipahami, maka untuk mengikuti pokok bahasan berikutnya akan lebih susah. Selama proses pembelajaran daring berlangsung, berbagai kendala dihadapi oleh guru MTSN 1 Tanah Datar. Di antaranya, sulitnya mengontrol aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik selama proses belajar mengajar berlangsung. Selain itu, kemandirian belajar dan minat belajar siswa yang rendah, serta media dan metode mengajar guru yang dianggap peserta didik membosankan. Hal ini dapat dilihat pada capaian hasil belajar peserta didik yang mengalami penurunan baik dalam ranah kognitif, afektif maupun psikomotor peserta didik. Dari ketiga ranah tersebut, hanya sebagian kecil indikator capaian hasil belajar yang dicapai. Selama proses pembelajaran daring berlangsung, berbagai kendala dihadapi oleh guru MTSN 1 Tanah Datar. Di antaranya, sulitnya mengontrol aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik selama proses belajar mengajar berlangsung. Selain itu, kemandirian belajar dan minat belajar siswa yang rendah, serta media dan metode mengajar guru yang dianggap peserta didik membosankan. Hal ini dapat dilihat pada capaian hasil belajar peserta didik yang mengalami penurunan baik dalam ranah kognitif, afektif maupun psikomotor peserta didik. Dari ketiga ranah tersebut, hanya sebagian kecil indikator capaian hasil belajar yang dicapai. Bukan hanya itu, masih banyak peserta didik yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan pada saat setelah kegiatan belajar mengajar selesai. Ketidakikutsertaan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran terjadi karena masih ada peserta didik yang tidak memiliki ponsel, paket data yang terbatas, jaringan di tempat tinggal peserta didik yang tidak stabil, bahkan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, beberapa peserta didik harus berbagi ponsel dengan adik atau kakak mereka untuk belajar. Hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat pencapaian hasil belajar peserta didik, terutama hasil belajar kognitif. Tidak hanya itu, perubahan sikap dan motorik peserta didik juga ikut terpengaruh karena tidak ada interaksi langsung antara peserta didik dengan guru, peserta didik dengan peserta didik, maupun peserta didik dengan orang lain. Dalam proses pembelajaran, media yang digunakan oleh guru terbatas pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan WhatsApp Group, dengan cara memberikan instruksi kepada siswa untuk mengisi absen dan memulai berdoa, kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi melalui PPT atau video PowerPoint yang diiringi dengan suara guru, serta diakhiri dengan pemberian tugas. Dari berbagai kendala yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran daring dan upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kendala tersebut, kondisi ideal capaian hasil belajar memiliki ciri-ciri tertentu. Yang pertama, dalam ranah kognitif, adalah sejauh mana peserta didik dan pada level yang lebih atas, peserta didik mampu menguraikan kembali kemudian memadukannya dengan pemahaman yang sudah ia peroleh untuk kemudian diberi penilaian atau pertimbangan. Pada ranah afektif adalah peserta didik dinilai sejauh mana peserta didik mampu menginternalisasikan nilai-nilai pembelajaran ke dalam dirinya. Yang ketiga pada ranah psikomotor yaitu bagaimana peserta didik mampu mengaplikasikan pemahamannya dalam kehidupan sehari-hari melalui perbuatan atau tindakan. Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis pencapaian hasil belajar matematika selama pembelajaran daring di MTSN 1 Tanah Datar, di mana nantinya akan ditemukan kendala atau faktor penghambat pembelajaran yang dialami peserta didik selama berlangsungnya proses pembelajaran daring, baik dalam ranah kognitif, ranah afektif, maupun ranah psikomotor, sehingga guru dapat memperbaiki cara mengajar dalam proses pembelajaran mengajar daring, baik dalam pemilihan strategi, metode, maupun media yang tepat yang akan digunakan selama proses pembelajaran daring, dengan harapan dapat meminimalisir faktor penghambat capaian pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa baik dalam ranah kognitif, afektif maupun psikomotor sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dasar yang telah disusun. B. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1.
Bagaimana pencapaian hasil belajar ranah kognisi peserta didik pada pembelajaran matematika pada masa pandemi di MTSN 1 Tanah Datar? Yang kedua, bagaimana pencapaian hasil belajar afeksi peserta didik pada pembelajaran matematika pada masa pandemi di MTSN 1 Tanah Datar? Yang ketiga, bagaimana pencapaian hasil belajar psikomotor peserta didik pada pembelajaran matematika pada masa pandemi di MTSN 1 Tanah Datar? C. Fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, fokus penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah hasil belajar matematika siswa selama pembelajaran daring. D. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah 1. Mengetahui pencapaian hasil belajar kognisi peserta didik dalam pembelajaran matematika pada masa pandemi. 2. Mengetahui pencapaian hasil belajar afeksi peserta didik pada pembelajaran matematika pada masa pandemi. 3. Mengetahui pencapaian hasil belajar psikomotor peserta didik pada pembelajaran matematika pada masa pandemi. E. Manfaat penelitian. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat membantu bagi semua pihak, antara lain 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan tentang pencapaian hasil belajar ranah kognitif, afektif maupun psikomotor peserta didik dalam pembelajaran matematika selama proses pembelajaran daring. 2. Sebagai pertimbangan bagi guru agar dapat memilih dan merancang pembelajaran yang tepat dan nantinya dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. 3. Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan kajian ilmiah serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan pendidikan dan juga sebagai tambahan pengetahuan dalam kegiatan pendidikan. Selain itu, juga bisa digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. F. Definisi operasional. Agar terdapat kesamaan pengertian atau pemahaman tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan penulis proposal skripsi ini, maka perlu adanya penegasan istilah yang peneliti paparkan di bawah ini, antara lain 1. Hasil belajar. Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur, serta mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan, baik perilaku dalam bentuk penguasaan pengetahuan, kemampuan berpikir, sikap maupun keterampilan motorik atau psikomotor. 2. Hasil belajar matematika. Hasil belajar matematika adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik terhadap pembelajaran matematika yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman dan latihan-latihan selama proses belajar mengajar. 3. Ranah kognitif. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual atau pengetahuan yang terdiri dari 6 aspek, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi atau menilai, dan mencipta. 4. Ranah afektif. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek, yaitu penerimaan, responsif, penilaian atau nilai yang dianut, organisasi, dan karakterisasi. 5. Ranah psikomotor. Ranah psikomotor berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada 7 aspek dalam ranah psikomotor, yaitu persepsi, kesiapan, reaksi yang diarahkan, reaksi natural, reaksi yang kompleks, adaptasi, dan kreativitas. Yang keenam, pembelajaran jarak jauh atau daring, merupakan pembelajaran yang menggunakan fasilitas kecanggihan TIK, teknologi informasi dan komunikasi, yang memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk belajar mandiri di mana saja dan kapan saja, sehingga mendorong peserta didik untuk senang dalam mengikuti proses pembelajaran dan berupaya meningkatkan kompetensi belajarnya. Selanjutnya, bab 2. Dalam bab 2 terdapat 7 indikator. Yang pertama, hasil belajar matematika. Yang kedua, indikator dalam hasil belajar. Yang ketiga, pembelajaran daring. Yang keempat, pembelajaran matematika. Yang kelima, fungsi kuadrat. Yang keenam, KD, IPK, dan SKL. Yang ketujuh, penelitian yang relevan. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang rinci dan mendalam terhadap beberapa fenomena. Sedangkan
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, di mana dapat digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, dan kejadian sosial. Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk menggambarkan atau melukiskan bagaimana pencapaian hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika selama proses pembelajaran daring yang dilakukan di MTSN 1 Tanah Datar. B. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di MTSN 1 Tanah Datar yang terletak di Jalan Raya Sarwaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. C. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 91 tahun pembelajaran 2020-2021 di MTSN 1 Tanah Datar. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika selama pembelajaran daring. D. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian dalam penelitian ini menggunakan dua jenis instrumen. Yang pertama angket atau kuesioner, yang kedua dokumentasi. Yang pertama angket. Angket atau kuesioner adalah metode pengumpulan data yang instrumennya disebut sesuai dengan nama metodenya. Langkah-langkah penulisan kuesioner. 1. Menetapkan tujuan. Penyusunan kuesioner atau angket dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang capaian hasil belajar ranah afektif siswa kelas 91 MTSN 1 Tanah Datar. B. Menyusun kisi-kisi angket. Kisi-kisi angket ranah afektif memiliki 5 indikator, yaitu penerimaan, responsif, nilai yang dianut, organisasi, dan karakterisasi. Dari 5 indikator ini, masing-masing memiliki subindikator. Di antaranya, 1. Penerimaan. Subindikatornya yaitu menanyakan, mengikuti, menjawab, memperhatikan. Yang kedua, responsif. Subindikatornya yaitu menjawab, membantu, mentaati, mendiskusikan, melakukan, menulis, dan menyelesaikan. Yang ketiga, nilai yang dianut. Nilai yang dianut memiliki subindikator, diantaranya memilih, membedakan, mengikuti, meminta, menjelaskan, membentuk, melaporkan, menolak. Yang keempat, organisasi. Subindikatornya yaitu mentaati, mematuhi, merancang, mengatur, memperbaiki, mengakui, menyelesaikan, menyepakati. Yang kelima, karakterisasi. Subindikatornya antara lain melakukan, membedakan, menunjukkan, mempengaruhi, dan mendengarkan. C. Menyusun angket. Penyusunan angket harus melalui beberapa tahapan, di antaranya membuat surat pengantar, membuat petunjuk pengisian angket, dan membuat item-item pertanyaan dan jawabannya. D. Pemberian skor. Dalam angket ranah afektif ini, yang digunakan adalah model Likert. Skala Likert ini menyediakan 5 alternatif jawaban, antara lain selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah. E. Validasi oleh ahli. Angket yang sudah disusun tidak langsung diuji cobakan di lapangan, akan tetapi perlu dilakukan evaluasi terlebih dahulu. Evaluasi ini dilakukan oleh validator yang pakar dalam ranah afektif, yaitu salah satu dosen matematika. F. Uji coba angket. Angket yang telah direvisi kemudian diuji cobakan di lapangan. Uji coba dalam penelitian ini penulis lakukan pada kelas yang berbeda dengan subjek penelitian, yaitu peserta didik kelas 93 MTSN 1 Tanah Datar. G. Revisi angket. Hasil dari uji coba angket dijadikan sebagai dasar untuk merevisi angket. Revisi angket dilakukan dengan cara menghilangkan item-item pertanyaan yang tidak valid atau memperbaiki isi maupun susunan bahannya. H. Memperbanyak angket. Setelah angket direvisi, langkah selanjutnya adalah memperbanyak angket sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memperbanyak angket dengan cara membuatkan angket dalam bentuk Google Form, di mana link dari Google Form ini yang nantinya akan dibagikan kepada siswa sehingga respon siswa bisa diterima secara langsung oleh peneliti. Link dari Google Form ini dibagikan kepada siswa melalui WhatsApp group. G. Teknik pengumpulan data. 1. Angket. Pengumpulan data melalui angket dapat dilakukan dengan memberikan instrumen berupa daftar pertanyaan yang harus dijawab
oleh orang yang menjadi subjek dalam penelitian ini atau responden. Angket ini memiliki dua jenis, yaitu angket terbuka dan angket tertutup. Penelitian ini menggunakan angket jenis tertutup, yaitu angket yang telah disediakan jawabannya, sehingga responden tinggal memilih dan menjawab secara langsung. Angket pada penelitian ini akan penulis buat sendiri dalam bentuk Google Form, sehingga responden peserta didik dapat penulis terima secara langsung. 2. Dokumentasi. Selama proses pembelajaran daring berlangsung, aktivitas atau proses pembelajaran matematika direkam menggunakan kamera digital. Perekaman ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran matematika siswa selama belajar daring, serta pengumpulan data-data tertulis lainnya, diantaranya silabus, RPP, penilaian harian, dan tugas harian selama daring. H. Teknik analisis data. 1. Reduksi data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data hasil dokumentasi, yaitu pada saat proses pembelajaran berlangsung dan nilai tugas daring peserta didik. Dari hasil dokumentasi tersebut akan diketahui bagaimana pencapaian hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika selama proses pembelajaran daring. Data yang telah direduksi akan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 2. Penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya dilakukan penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif, beberapa catatan lapangan, matrik, grafik, jaringan, dan bagan. 3. Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah ketiga pada analisis data ini. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat atau memperhatikan hasil angket dari peserta didik serta hasil dokumentasi yang diperoleh untuk menemukan apakah pencapaian hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika selama belajar daring baik. I. Teknik penjamin keabsahan data. Teknik penjamin keabsahan data dilakukan dengan tujuan agar data yang diperoleh di lapangan terjamin keabsahannya. Keabsahan yang digunakan adalah triangulasi. Triangulasi adalah proses menemukan kesimpulan dari berbagai sudut pandang dengan upaya mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berbeda dan menggunakan metode yang bervariasi. Triangulasi memiliki 3 jenis, yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi teknik. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari angket tentang ranah afektif dan dokumentasi dengan kamera digital maupun bukti tertulis. Demikianlah hasil dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.